Shalom adik-adik, kita bersyukur hari ini kita kembali bisa bersama memuji Tuhan dalam ibadah Jumat Agung ini. Tuhan Yesus sudah mau mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Untuk itu, kita mau bersama-sama menyatakan ucapan syukur kita dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bernyanyi kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita berdoa dulu, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami kembali datang menghadap Tuhan untuk bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung ini. Hari ini kami bersyukur buat kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kami mau nyatakan lewat pujian, penyembahan yang akan kami naikkan pada ibadah ini. Tuhan berkati kami di dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena Dia begitu mengasihi kita. Untuk itu kita kembali mau memuji Tuhan lewat lagu kita. Yesus sayang padaku, Jesus love me, yes I know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi kembali bersama. Kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, ajari kami, supaya kami boleh mengerti tentang firman yang akan kami dengarkan. Berkati juga kakak kami yang akan menaburkan firman bagi kami, biar semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ya, tema kita pada hari ini adalah kasih-Nya menyelamatkanku. Ya, bahan Alkitab kita diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Siapa yang sudah siap untuk dengarkan cerita firman Tuhan? Kita duduk yang manis, kita mau lihat cerita tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Selama di dunia, Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat dan kuasa. Tetapi ternyata banyak yang iri dan tidak suka. Itu para imam kepala dan pemimpin bangsa Yahudi. Karena itu, mereka merencanakan untuk menangkap Yesus. Mereka mempengaruhi murid Yesus yang bernama Yudas agar berkhianat dan menjual Yesus, dan akan diberikan sejumlah uang. Pada suatu hari, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu sebentar, dan dia pergi mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Tidak lama setelah Yesus selesai berdoa, Yudas datang bersama gerombolan orang-orang
dan prajurit kemudian menangkap Tuhan Yesus. Setelah melewati proses pengadilan yang panjang, di hadapan Pilatus, Yesus dijatuhi hukuman mati. Padahal Yesus tidak bersalah. Lalu ia dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Dalam perjalanan ke Bukit Golgota, seorang bernama Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu memikul salib Yesus. Setibanya di bukit tersebut, Yesus disalibkan di antara dua orang penyamun. Tangan dan kakinya dipaku di tiang. Lalu di kepalanya diberikan mahkota berduri. Pakaiannya diundi dan dibagi-bagikan. Di atas salib Yesus dipasang papan yang bertuliskan Raja orang Yahudi. Ketika sudah di atas kayu salib, banyak orang yang mengolok-olok Yesus. Orang lain kau selamatkan. Jika benar engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Lalu mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore, kegelapan meliputi daerah itu. Tepat pada jam 3 berserulah Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Ketika Yesus haus, orang-orang yang berada di sana mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam dan mencucukkan pada sebatang buluh dan memberinya minum sambil mengolok-olok dan mentertawakan Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa kematian Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah kalah. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Pada saat itu, bait suci terbuka. Lalu Yesus mati. Kerelaan Tuhan Yesus memikul salib adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada kita. Tapi karena semakin hari dosa manusia semakin besar, maka manusia sudah tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga Tuhan sendiri harus datang ke dunia di dalam rupa manusia, di dalam diri Yesus untuk menolong dunia. Ia merelakan dirinya seutuhnya untuk menjadi korban penebus dosa. Pengorbanan Tuhan Yesus harus terjadi supaya kita semua selamat dari upah dosa. Tuhan Yesus rela menderita dan mati, disalibkan, karena dia tidak ingin melihat anak-anaknya menanggung akibat dari dosanya. Ya, sungguh besar kasih Tuhan kepada kita. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus membuat kita menerima karunia pengampunan. Maka, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah itu, mari kita juga semakin menyayangi Tuhan Yesus dengan hidup menuruti firman Tuhan. Kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita mau saling mengampuni
dan mengasihi teman kita, orang-orang yang pernah menyakiti kita. Karena dengan begitulah kita meneladani Tuhan Yesus yang mau memaafkan dan mengampuni kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan, ketika kami tahu Tuhan mati di kayu salib, itu semua untuk membuat kami menjadi anak-anak yang lebih baik. Berkati firman ini biar boleh kami lakukan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita berdoa buat persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami, berkati Tuhan persembahan ini agar bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur buat kebaktian kita pada hari ini. Kita mau tutup ibadah kita. Kita bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami yang boleh kami selesaikan pada hari ini. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan tetap menyertai dan melingkupi kami di dalam setiap aktivitas kami. Dan Tuhan juga yang membantu bangsa kami untuk dapat segera menangani agar virus corona dapat segera pergi dari Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup ibadah kami di dalam satu nama yang indah yang sudah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.